Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sharing terkait dengan cara untuk cek hasil seleksi di SPMB wilayah DKI Jakarta untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK tahun 2026. Nah, untuk mengecek hasil seleksi itu ada beberapa cara. Untuk salah satunya itu lewat dashboard publiknya. Bapak Ibu bisa langsung saja masuk ke website spmb.jakarta.go.id. Lalu silahkan pilih di sini. Ada jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Silahkan pilih tergantung dari Bapak Ibu mau cek hasil seleksi di jenjang apa. Contohnya saya di jenjang SD, tinggal diklik SD saja, terus pilih jalurnya, ada jalur domisili dan lain sebagainya. Silahkan dipilih, saya contohnya jalur domisili. Lalu scroll ke bawah, di sini ada tulisan hasil seleksi. Nah, ini tinggal diklik hasil seleksi saja. Nanti akan dibawa ke halaman hasil seleksinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan ketikkan nama sekolahnya saja. Tidak perlu lengkap-lengkap, yang penting belakangnya saja. Contohnya Cipinang Besar Utara 08. Maka akan menampilkan nama sekolahnya. Kalau 05 gitu ya, tinggal dituliskan 05. Jadi tergantung dari Bapak Ibu mau cek dari sekolah apa. Silakan dituliskan nama sekolahnya. Lalu silakan diklik dan di scroll. Nanti akan ada daftar urut dari hasil seleksinya. Ini yang paling atas itu adalah urutan pertama dan yang paling terakhir itu adalah urutan terakhir. Nah, di sini ada 4 halaman, ini halaman terakhirnya. Nah, Bapak Ibu silakan lihat urutan dari siswa-siswinya di urutan berapa. Kalau di sini belum muncul, mungkin belum masuk ke dashboard dari seleksinya. Cara kedua itu Bapak Ibu bisa cek langsung melalui akun dari siswanya masing-masing. Caranya bagaimana? Untuk caranya silakan klik daftar murid atau daftarkan murid, lalu silakan login menggunakan akun dari siswa-siswinya. Nah, ini sama persis ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan sekolah ya. Silakan masukkan username dan passwordnya, terus silakan masukkan kode keamanannya. Saya contohkan untuk akun ini, saya akan login. Oke, kita klik masuk dan nanti akan dibawa ke halaman dashboardnya seperti ini. Nah, pada saat ingin memilih sekolah kan klik di atas ini. Namun jika ingin melihat hasil seleksi, Bapak Ibu bisa klik di sini di bagian info pendaftaran. Nah, silakan di sini ada tulisan lihat detail pendaftaran. Lalu silakan klik di bagian titik 3 sini. Nah, di sini ada detail pendaftaran. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, ini ada data-data penting. Nah, di bagian sini, di bagian bawah itu ada data pilihan. Nah, di sini ada pilihan dari sekolahnya. Ini ada pilihan sekolahnya urut dari pilihan 1 sampai pilihan 3. Nah, di sini ada tulisan, mohon maaf berdasarkan hasil seleksi, Anda dinyatakan belum diterima pada sekolah pilihan di seleksi penerimaan murid baru ini. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah tereliminasi dari ketiga pilihan sekolah ini. Pilihannya ada 2. Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi memilih sekolah di sekarang juga atau dalam kurun waktu dari tanggal 15 sampai 18 bisa memilih sekolah lagi ke sekolah yang kiranya masih menerima dengan nilai atau usia Bapak Ibu punya gitu ya. Contohnya nilainya 45, Bapak Ibu silahkan cek dari masing-masing sekolah nilai terendahnya berapa, baru masukin ke situ. Nah, ini adalah contoh yang sudah diterima sementara di salah satu satuan pendidikan. Kalau tadi kan semua pilihannya tertolak gitu ya, karena sudah tidak memenuhi syarat untuk seleksi atau nilainya kurang gitu. Bapak Ibu bisa klik lihat detail pendaftaran. Nanti di sini akan ada pendaftaran Anda sementara diterima di mana, di SMP Negeri 25 contohnya gitu. Nah, bagi yang sementara diterima itu akan tertulis di sini tanpa harus kita cek terlebih dahulu di bagian detail pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memantau di halaman depan sini. Nah, ini untuk seleksinya bertahan sampai tanggal 18 Juni. Bagi jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK silakan dipantau terus untuk hasil seleksinya baik melalui halaman publik yang ada di depan atau bisa juga masuk ke akun dari siswanya masing-masing dan dicek apakah masih nyangkut di salah satu satuan pendidikan atau tidak. Kalau sampai tanggal 18 sore namanya masih nyangkut di salah satu satuan pendidikan, Bapak Ibu wajib lapor diri di tanggal 19-nya. Karena apa? Karena jika tidak lapor diri, Bapak Ibu akan tereliminasi dan otomatis blacklist.
tidak akan bisa memilih sekolah lagi di SPMB tahun 2026. Jadi mohon hati-hati ketika namanya sudah ada dan diterima di salah satu sekolah atau salah satu satuan pendidikan, Bapak Ibu wajib lapor diri. Itu yang perlu diingat. Jika belum diterima, Bapak Ibu bisa ada dua pilihan. Yang pertama adalah memilih sekolah lain di tanggal ini juga, di tanggal 15, 17, 15, 16, 17 sampai 18 bisa memilih sekolah kembali di selain pilihan pertama tadi. Contohnya tadi udah 243, 25, 148, ya jangan memilih sekolah itu lagi. Nanti dipantau lagi apakah masih nyangkut di salah satu sekolah tersebut atau tidak sampai tanggal 18. Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah mentok tidak ada pilihan sekolah sampai tanggal 18, masih ada jalur selanjutnya. Untuk SD masih ada tahap 2, untuk SMP, SMA masih ada jalur domisili, untuk SMK masih ada jalur di tahap 2 juga. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan pantau terus karena webnya masih error dan kadang juga belum sinkron dengan data hasil pendaftaran, jadi dipantau terus beberapa hari ke depan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.